الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا أمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: فصل: الماء قليل وكثير. القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutinan kita daripada pembacaan kitab Safinatun Najah yang membahas materi tentang fikih terkait bagaimana kita beribadah dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ibadah yang tidak sah itu tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sah saja masih belum tentu diterima sama Allah. Kita dah tahu amalan kita ini yang mana diterima sama Allah. Itu udah sah. Jadi ulama mengatakan yang kita tahu cuman sah atau tidak sah. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya di setiap habis ibadah kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah ini dari kami dan jadikanlah ibadah ini tabungan kelak di akhirat untuk kami. Jadi dianjurkan setiap habis ibadah doa seperti itu. Ya Allah, terima ibadah ini. Dan kalau kita tahu doa tadi itu yang pertama kali memanjatkan doa tersebut kepada Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, bapak anak seorang nabi utusan dari Allah, selesai membangun Ka'bah atas perintah Allah,
Mereka berdua membangun Ka'bah. Selesai sudah, mereka berdoa, ya Allah, terima amal ibadah kami. Itu yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita setelah beribadah masih kita menunjukkan daripada rasa ketakutan, rasa ketidakpuasan, ketidakpercayaan diri dengan ibadah yang kita lakukan. Semakin kita merasa banyak kurang di hadapan Allah, masih belum sempurna ibadah kita, maka insya Allah makin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita merasa ibadah kita udah sempurna, udah bagus, nah itu hati-hati. Berarti ibadahnya masih jauh dari sempurna, jauh dari kata bagus. Jadi kebalikan. Ketika kita merasa makin banyak kurangnya, banyak teledornya, jauh dari kata sempurna, itu insya Allah tanda kita sudah mendekati level sempurna. Tidak sempurna, tapi mendekati level sempurna. Kebalikan, orang yang sudah meyakini ibadahnya, amalnya sempurna, pede dia, nah itu hati-hati, berarti jauh dari kata sempurna. Karena yang Allah inginkan dari kita bukan banyak ibadah, tapi yang Allah inginkan dari kita hati yang selalu merasa hina, merasa kurang, merasa banyak teledor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap kita dituntut untuk memperbaiki ibadah kita. Ibadah-ibadah yang fardu ain seperti sholat, puasa, zakat bagi yang mampu, haji umroh bagi yang wajib, urusan terkait dengan pernikahan bagi yang mau menikah atau sudah menikah, terkait perdagangan, jual beli, transaksi di pasar bagi yang ingin terjun ke medan tersebut, wajib mempelajari hukum Allah di dalam masalah atau bab-bab tersebut. Orang yang tidak mau terjun ke medan perdagangan tak wajib belajar ilmu perdagangan. Kapan dia wajib belajar ilmu perdagangan? Ketika dia mau terjun ke medan perdagangan. Orang yang belum menikah dan belum punya niat untuk menikah tidak wajib belajar ilmu terkait pernikahan. Ketika dia mau menikah baru wajib belajar ilmu terkait pernikahan. Nah, masalahnya ibadah kita yang wajib fardu ain ini tiap hari kita wajib. Salat 5 waktu wajib. Terkait dengan salat, pembahasan tentang wudu, pembahasan tentang mandi wajib, pembahasan tentang tayamum, pembahasan tentang najis-najis, pembahasan tentang air. Ini semua terkait dengan ibadah sholat. Makanya kita dituntut untuk selalu mengkaji, mengulangi. Ini kalau kita udah belajar tapi tetap yang namanya manusia cepat lupa, kita mengulangi, terus kita ulangi, kita ulangi, kita ulangi hukum-hukum terkait dengan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dan kewajibannya itu setiap hari. Salat 5 waktu. Kita sudah bahas alhamdulillah di bab-bab sebelumnya terkait tentang furudul wudu, 6 kewajiban ketika kita berwudu. Di bab malam ini beliau akan mengkaji atau menyebutkan masalah terkait air. Kata beliau, al-ma'u qalilun wa kathir. Kenapa dikaji atau dibahas tentang air? Ya, karena kan wudhu kita itu pakai air. Wudhu kita pakai air. Nah, air itu tidak sembarangan yang bisa menjadikan kita suci. Ada air yang ma'un tahirun mutahhirun. Ada air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Airnya suci bisa menjadikan kita suci. Selain airnya suci, bisa menjadikan kita suci. Seperti air yang bakal dibahas nanti, ya air yang tidak terkena najis, ma'un mutlak. Air,
Pokoknya dikatakan dia air, tidak ada apa? Tidak ada embel-embel setelahnya, tidak ada takyidnya, maka air tersebut adalah air suci dan mensucikan. Bagian yang kedua, tahir ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak bisa mensucikan kalau air tersebut ada sifatnya. Air kopi. Air kopi suci, boleh kita minum. Kalau najis tidak boleh kita minum. Mensucikan, tidak mensucikan. Tidak bisa wudhu pakai air kopi. Air teh, ya, air yang sudah ada sifatnya. Dan sifat itu tidak bisa dilepas darinya. Sifat itu tidak bisa dilepas darinya. Kita tidak bisa memisahkan air kopi, kita pisahkan yang udah diaduk, misalkan, pisahkan coba kopinya mana. Oh ini ampasnya, ini bajunya. Ya bajunya sudah tercampur dengan kopi, berubah warnanya air kopi, walaupun ampasnya dipisah. Air teh juga begitu, air kelapa. Jadi yang sifatnya tidak bisa dilepas, dimanapun air itu ditempatkan, tetap sifat itu melengket padanya, maka air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa kita nak minum di batoknya, nak minum di gelas, di plastik, di mana be tetap namanya banyu kelapa. Suci, tidak bisa mensucikan. Air susu, tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian bagian air yang ketiga yaitu adalah ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Air terkena najis. Air tadi suci, bahkan mensucikan, cuman jatuh pada najis, nanti kita akan sebutkan najis bagaimana ukuran airnya. Maka air tersebut dinamakan air yang mutanajis. Asli mutanajis itu maksudnya aslinya tidak najis, cuman kejatuhan najis jadi airnya najis. Jadi lebih tepatnya dikatakan sesuatu yang suci kemudian terkena najis, kita tidak katakan ini air najis, salah. Air mutanajis. Beda air najis sama air mutanajis. Ini bagian ketiga, air yang terkena najis, mutanajis. Artinya apa? Aslinya suci, terkena najis, jadi tidak suci. Bagian yang keempat, baru air najis. Memang aslinya najis, ya seperti maaf, air kencing, baul, khamar, arak. Arak itu najis, Pak. Selain diharamkan sama Allah, juga arak itu, khamar itu najis. Artinya kalau kita kecipratan arak, itu tidak boleh kita bawa sholat bajunya. Kenapa? Karena baju tadi berarti terkena najis. Itu air yang najis, bagian yang keempat. Air yang najis, memang aslinya dari bawaannya sudah najis. Bukan aslinya suci, kemudian terkena najis, jadi mutlak, bukan. Itu bagian yang ketiga. Jadi ringkasan air, di awal kita sebutkan ada 4 air. Yang pertama, air suci dan bisa mensucikan ialah air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, air yang ada sifatnya dan sifat tadi tidak bisa dilepas dari air tersebut. Yang ketiga adalah air mutanajis, yang aslinya suci kemudian terkena najis. Yang keempat, air najis yang aslinya memang najis, seperti baul tadi, dan khamar, arak. Itu air yang najis. Artinya aslinya sudah najis. Yang akan dibahas sama beliau tentunya yang bagian pertama. Karena bagian pertama itu yang bisa digunakan untuk bersuci. Makanya dibahas sama beliau. Kata beliau, di dalam syariat Nabi Muhammad, air itu ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Al-ma'u qalilun wa kathir. Air itu ada yang sedikit, ada air yang banyak.
Patokannya sedikit itu madunal kullatain, yang tidak sampai 2 kullah. Banyak patokannya yang lebih dari 2 kullah. 2 kullah lebih itu air banyak. Tidak sampai 2 kullah berarti air sedikit. 2 kullah itu kurang lebih sekarang kalau kita itu pakai meteran 1,5 meter persegi. Lebar 1,5 meter, dalamnya atau tingginya 1,5 meter, 1,5 meter persegi. Bak yang ukurannya 1,5 meter persegi itu sudah masuk dari 2 kullah, kurang lebih. Soalnya ulama ada yang mengatakan 1 meter 2,5. Jadi apa namanya, ini kita 1,5 meter kita hitung paling paling banyak sudah untuk antisipasi, untuk jaga-jaga. 1,5 meter. Cuman kalau kita nak lebih jago-jago lagi, berarti buat bak itu jangan 1,5 meter persegi. Karena kalau tidak penuh berarti tidak sampai 2 kullah. 1 meter misalkan lebarnya, dalamnya 2 meter. Nah, tidak apa-apa itu. Hitungannya jadi lebih dari 2 kullah. Kalau kita mau bikin bak. Kalau bak tadi mau dipakai untuk berwudu tentunya. Kalau mau dipakai untuk berwudu. Nah, jadi kalau hitungan sekarang untuk jaga-jaga, mengambil pendapat yang paling banyak, 2 kullah itu 1,5 meter persegi. 1,5 meter persegi. Bak ukuran tersebut udah masuk air yang banyak 2 kullah. Kenapa dibagi air sedikit dan banyak? Karena hukumnya berbeda. Air yang sedikit, yang tidak sampai 2 kullah, tidak sampai 2 kullah, itu yatanajjas biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dia akan menjadi air yang mutanajis. Air yang mutanajis, air ini suci, tapi tidak banyak, sedikit. Dengan artian tidak sampai 2 kullah. Maka air tersebut rentan jadi mutanajis. Tidak sampai 2 kullah, kejatuhan najis, maka air tersebut berubah jadi air mutanajis. Air mutanajis. Berarti dari bagian air yang pertama, suci dan bisa mensucikan, dia pindah ke bagian air yang ketiga, air mutanajis. Yang aslinya suci kemudian terkena najis. Wa illam yataghayyar, walaupun air tadi tidak ada yang berubah. Baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah. Nah, makanya kenapa kita sebelum wudhu disunnahkan untuk cuci tangan, kemudian kumur-kumur, dan masukkan air ke hidung. Ini agar kita tahu sifat 3 air yang akan kita gunakan untuk bersuci. Kita basuh tangan, kita akan melihat warna air. Oh, warnanya masih bagus, tidak butek atau berubah seperti warna darah misalkan. Setelah itu kita kumur-kumur biar tahu, oh, rasanya masih rasa air biasa, tidak terkena sesuatu yang membuat bikin kita curiga. Ini kenapa nih baju ini kasihnya kayak ini? Itu. Kemudian ketika mau memasukkan air ke hidung, istinsyak dan istinthar, kita akan mencium bau air ini normal, tidak berubah. Makanya disunnahkan 3 sunnah tersebut sebelum kita membasuh muka ketika berwudu. Basuh tangan, kumur-kumur, dan masukkan air ke dalam hidung. Biar kita tahu ini air suci, mensucikan. Karena air yang sedikit, walaupun tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, kemasukan najis,
jadi air yang mutanajis. Makanya jadi masukkan misalkan bangkai binatang, bangkai tikus misalkan. Tikus mati, lelep di bak itu. Baknya tidak sampai 20 lah. Kita buang najisnya, tidak berubah banyu tadi. Misalkan, karena misalkan tikusnya baru mati, tidak berubah najis banyu tadi. Bau tetap bau kayak biasa, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Boleh tidak kita jadikan untuk berwudu? Tidak. Air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Itu namanya air mutanajis. Kenapa air mutanajis? Padahal tidak ada yang berubah 3 sifat airnya, karena airnya tidak sampai 2 kullah. Terus bagaimana solusinya, Ustaz? Kita apakan air ini? Kita buang. Kalau misalkan tidak ada yang berubah dari 3 sifat air tersebut, kemudian atau ada yang berubah. Ini, jadi misalkan air yang tidak sampai 2 kullah tadi kejatuhan najis. Tidak ada yang berubah dari 3 sifat tadi. Atau ada yang berubah dari sifat air tadi. Baunya berubah misalkan. Atau warnanya berubah. Atau rasanya berubah. Cukup salah satu, apakah air ini harus kita buang? Tidak mesti kita buang. Sayang Ustaz, misalnya dulu Nabi itu kan hidup di Jazirah Arab, tempat yang sangat susah airnya. Jadi Nabi itu tidak nganjurkan dikit-dikit dibuang, dikit-dikit dibuang. Makanya jangan mubazir. Ulama mengatakan, wudu di tepi lautan ketika lebih dari yang disunahkan oleh Nabi Muhammad tetap dihitung mubazir. Kita wudu di tepi laut, di pantai, basuh muka lebih dari 3 kali. Sunnah Nabi kan cuma 3 kali. Tidak ada riwayatnya Nabi basuh muka sampai 4 atau 5 kali. Kita sampai 4-5 kali, itu dianggap mubazir gitu. Makruh, tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Padahal kita wudunya di laut, istilahnya banyunya tidak mungkin habis. Atau kita wudunya di Sungai Musi, banyunya tidak mungkin habis. Tetap dikatakan mubazir. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi air yang tidak sampai 2 kullah tadi, ketika kemasukan najis, tidak mesti kita buang. Kalau misalkan kita tambahi, kebetulan bak tadi setengah, kemasukan bangkai tikus, kita buang bangkainya. Dikira-kira, kalau banyu ini aku tambah, aku penuhi baknya, sampai 2 kullah atau lebih, dan tadi, kalau misalkan airnya berubah ini, kalau misalkan air sebelum 2 kullah tadi, yang kejatuhan najis, baunya udah ada enak. Kira-kira kalau ditambah sampai baknya penuh, hilang enggak baunya? Kalau baunya hilang, atau rasanya kembali normal, atau warnanya kembali seperti semula, maka air tadi kita tambah sampai 2 kullah atau lebih dari 2 kullah, bisa digunakan untuk bersuci kembali. Nah, jadi bisa disucikan lagi. Banyu yang tidak sampai 2 kullah, kejatuhan najis, bisa disucikan kembali dengan apa? Dengan diperbanyak sampai 2 kullah. Tapi tadi untuk yang tidak berubah, airnya tidak sampai 2 kullah, kemasukan najis, tidak berubah semua, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka tidak usah pusing-pusing, jangan dibuang ini air. Nyalakan lagi keran, tambahi sampai 2 kullah, maka dia bisa dipakai untuk bersuci. Kalau memang tidak ada yang berubah ketika kejatuhan najis. Tapi
Misalkan ketika kejatuhan najis, salah satu sifat airnya ada yang berubah, itu harus kita kira-kira dulu. Karena kalau kita tambahi sampai 2 kula atau lebih, ternyata rasanya masih seperti rasa itulah yang terkena najis tadi, masih rasa najis, atau baunya masih bau najis, atau warnanya masih warna najis, maka percuma. Jadi terbuang galau bajunya. Jadi harus kita kira-kira, air tidak sampai setengah bak, kejatuhan bangkit tikus, berubah warnanya, berubah rasanya, atau berubah baunya. Kita kira-kira ini air kalau aku tambahi sampai 2 kula atau lebih dari 2 kula, kira-kira kembali seperti semula atau tidak? Oh, balik seperti semula. Yang tadinya ketika belum ditambah baunya bau najis, ketika ditambah kemungkinan besar bau najisnya hilang, maka silahkan ditambah sampai 2 kula atau lebih. Pas sampai 2 kula atau lebih, cium lagi, bau najisnya hilang, sudah, air tadi sudah jadi kembali suci dan mensucikan. Jadi jangan dibuang, jangan dibuang, tapi hilangkan dulu najisnya, baru setelah itu ditambah sampai 2 kula atau lebih. Kalau baunya atau warnanya atau rasanya kembali seperti semula, maka air itu suci dan mensucikan. Itu definisi air yang sedikit. Jadi air yang sedikit yang tidak sampai 2 kula. Kemudian masalahnya kalau terkena najis walaupun tidak ada yang berubah dari 3 sifat air, maka air tersebut tetap jadi air mutanajis, tidak bisa jadikan untuk bersuci. Kemudian bagian yang kedua adalah al-ma'ul kathir, air yang banyak. Air yang banyak ini tadi yang sampai 2 kula atau lebih dari 2 kula, maka itu namanya air banyak. Air banyak ini kalau kejatuhan najis tidak langsung jadi mutanajis. Itu apa nilai plus air yang sampai 2 kula atau lebih dari 2 kula. Kejatuhan bangkai tikus misalkan, tidak langsung dikatakan oh air ini mutanajis, tidak. Dilihat dulu 3 sifat air tadi. Kalau salah satu dari 3 sifat air tadi, rasa, bau, dan warna, ada yang berubah karena bangkai tikus yang masuk, maka baru air tersebut dinamakan air mutanajis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Digentong misalkan, ukuran misalkan 500 atau 1000 liter misalkan, 1000 liter banyak, udah lebih berkula-kula itu istilahnya, berkula-kula masuk bangkai tikus. Pas kita wudhu terasa gitu baunya berubah, berarti segentong itu mutanajis kan. Langsung dibuang, sama kayak tadi, jangan langsung dibuang air segentong itu. Cari dulu mana najisnya, buang najisnya, dikira-kira. Kalau banyu ini kita tambahi, misalkan banyu ini tidak sampai full segentongnya, setengah. Kalau kita tambahi sampai 1000 liter full, kira-kira air ini akan kembali seperti semula atau tidak? Baunya hilang apa tidak? Kalau baunya hilang, maka tambahi. Ketika sampai 1000 liter, baunya hilang, maka air tadi kembali jadi suci dan mensucikan. Tapi ketika dikira-kira ditambah sampai 1000 liter, baunya tidak hilang, nah berarti galau-galau tambah tidak bisa jadi mensucikan, mutanajis. Nah, makanya jangan sembarangan, karena mubazir. Dilihat dulu, kalau air ini kita penuhkan, bak ini, gentong ini kita penuhkan, kira-kira baunya kembali normal atau tidak? Kalau baunya kembali normal, berarti dia kembali menjadi air yang suci dan mensucikan, silahkan tambahi.
Tapi kalau udah kembali normal, jangan ditambahi, mending dibuang buat nyiram tanaman, buat nyiram, jangan nyiram, bukan buat ngepel masjid, nggak boleh muntah najis kan, airnya muntah najis. Buat nyiram tanaman itu pakaiannya, buat nyiram tanaman. Habis itu tempatnya tadi kita kuras, dibersihkan lagi, dikuras, sisa-sisa air yang muntah najis sudah bersih, isi ulang. Tapi kalau bisa ditambah dan hilang baunya, maka tambah, jangan sampai kita buang air. Nah, itu kelebihan air yang kathir, air yang banyak. Air yang banyak ketika kejatuhan najis tidak langsung jadi air mutanajis selagi tiga sifat air, salah satu dari tiga sifat air tidak berubah. Tidak mesti tiga-tiganya. Warna atau rasa atau bau. Salah satunya sudah cukup menjadikan air tersebut air mutanajis. Jelas insyaallah ya. Kemudian, apakah semua najis yang masuk ke air bisa menjadikan air tersebut mutanajis? Tentu tidak semua najis. Ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan di masalah air ini ada dua najis. Dua najis yang tidak bisa membuat air tersebut mutanajis. Artinya dimaafkan oleh syariat. Tentunya kata ulama dengan syarat tanpa disengaja. Kalau najis ini kita sengaja kita masukkan ke bak, itu jadi main-main kan, berarti tetap mutanajis tanpa disengaja. Najis yang pertama adalah najis dari bangkai la damalaha sail. Yang mana bangkai tadi tidak memiliki darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Seperti cicak mungkin. Maksudnya darah mengalir itu kata ulama, kalau misalkan tangannya kita potong, muncrat enggak darahnya? Tidak muncrat. Kalau kambing, ayam itu kan kalau dipotong, darahnya kan. Nah, ini kira-kira binatang ini ketika anggota tubuhnya ada yang dipotong, muncrat enggak darah? Kalau darahnya muncrat, mengalir deras, berarti tidak termasuk yang dimaafkan. Kalau dia dari binatang, hewan, serangga, kurang lebih lah serangga, yang tidak memiliki darah yang muncrat ketika dipotong anggota tubuhnya, maka ketika masuk ke bak kita, walaupun airnya tadi tidak sampai 2 kullah, maka airnya tidak jadi air yang mutanajis. Ini najis yang dimaafkan oleh syariat ketika masuk ke dalam air kita. Itu yang pertama. Dari bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah dari bangkai atau dari najis, najis la yudrikuhu tarafun mu'tadil. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Najis yang tidak bisa terlihat oleh mata yang normal. Contohnya kata ulama, misalkan seperti lalat. Lalat habis nempel di kotoran. Habis nempel di misalkan di air kencing. Habis nempel di darah. Sebadan lalat itu misalkan kena najis. Kemudian lalatnya masuk nyemplung ke air kita yang tidak sampai 2 kullah. Apakah air kita yang tidak sampai 2 kullah tadi jadi mutanajis? Tidak jadi mutanajis. Itu dimaafkan oleh syariat. Karena kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu. Mata yang normal tidak bisa tahu bahwasanya lalat ini di sayapnya ada darah misalkan. Oh, pakai alat bisa Ustaz? Tidak, syariat tidak sampai maksud kita nak pakai alat. Laju wajib beli kalau ke setiap rumah. Tidak. Mata normal
tidak bisa melihat najis tersebut, maka dimaafkan ketika najis itu nyemplung ke air kita, walaupun air tadi tidak sampai 2 kul. Nah, jadi ini 2 najis yang dimaafkan di permasalahan di pembahasan air. Yang pertama yaitu adalah najis yang tidak memiliki darah mengalir, bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah muncrat. Kemudian yang kedua adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. 2 najis ini itu dimaafkan ya ketika masuk ke dalam air kita. Dimaafkan. Tidak apa-apa. Ditambah lagi kata ulama, kalau ada sesuatu yang yasyukkul ihtirazu anha ghaliban, susah untuk dihindari. Misalkan kotoran cicak. Cicaknya misalkan termasuk najis yang tidak ada darah mengalir, tapi kan kotorannya tetap najis. Cuma lagi rame banyak cicak nih misal, atau kalau lagi musim hujan laron. Laron itu kan sayapnya terpotong dari dia, laronnya mati, banyak, susah untuk dihindari, dimaafkan oleh syariat. Kenapa? Karena susah untuk dihindari. Jadi 3. Pertama, najis dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kedua, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Ketiga, najis yang tidak susah untuk dihindari. Kalau ada najis atau hewan yang susah untuk dihindari, banyak sekali, misalkan di mana tempat ada, seperti tadi, dan ini bukan hanya di air, kalau yang ketiga ini, di sholat juga termasuk, sayap laron di mana-mana, misalkan susah untuk dihindari, maka air tersebut tidak jadi air maka najis dan sholat kita sah. Untuk yang ketiga tadi, sesuatu yang susah untuk dihindari. Ini kurang lebih masyaallah hadirin pembahasan terkait dengan air. Kita tutup dengan sesi soal jawab. Baik di pembahasan ini, kalau ada yang masih kurang bisa dimengerti atau ada yang belum disebutkan, silahkan untuk dipertanyakan atau di pembahasan lain. Allahu a'lam bishawab. Jaturi. Kalau ada yang nak bertanya sambil diminum atau